Perkenalkan, nama saya Wilson Sitohang dengan NIM B11222178. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Komparasi Teori Ekonomi Modern dalam Perspektif Islam dengan nama penulis Aam Slamet Rusdiana. Latar belakang dari jurnal ini, secara umum perdagangan merupakan sarana untuk melakukan pertukaran barang dan jasa internasional. Dalam 50 tahun terakhir, perdagangan internasional telah tumbuh dan berkembang secara drastis dan dalam ukuran yang besar. Hal ini disebabkan oleh adanya kerjasama yang dilakukan oleh berbagai negara untuk mengelakkan proteksi perdagangan dan adanya keinginan untuk mempromosikan perdagangan barang dan jasa secara bebas. Perdagangan internasional merupakan elemen penting dari proses globalisasi. Membuka perdagangan dengan berbagai negara di dunia akan memberikan keuntungan dan membawa pertumbuhan ekonomi dalam negeri, baik secara langsung berupa pengaruh yang ditimbulkan terhadap alokasi sumber daya dan efisiensi, maupun secara tidak langsung berupa naiknya tingkat investasi. Setiap bentuk hambatan dan proteksi merupakan sumber distorsi pada perdagangan internasional yang dihindari dan dihapuskan. Pada tahun 1995, terbentuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). WTO berperan dalam mempromosikan perdagangan bebas dalam proses globalisasi. Tujuan utamanya dari didirikannya WTO adalah untuk mendorong dan mengembangkan liberasi perdagangan dan menyediakan sebuah sistem perdagangan dunia yang aman. Di samping itu, WTO berperan besar dalam menjalankan setiap aturan yang telah ditetapkan dalam perjanjian perdagangan dunia seperti Uruguay Round, Second, dan perjanjian pada GTT. Salah satu konsekuensi dari lahirnya perjanjian dalam WTO adalah bahwa setiap negara yang ada di dunia akan berada dalam level dan tingkat yang sama dalam perdagangan internasional. Keadaan ini menjadikan negara-negara yang sedang berkembang berada dalam skenario ekonomi global dan bersaing dengan negara-negara maju. Liberasi perdagangan merupakan tantangan bagi negara-negara miskin dan negara yang berkembang untuk bisa mempertahankan ekonominya dan ikut dalam persaingan global. Adapun masalah yang dibahas di dalam jurnal ini adalah yang pertama, bagaimana konsep international trade menurut para pakar ekonomi. Yang kedua, bagaimana Islam memandang international trade. Dan yang ketiga, adakah kesesuaian antara kedua konsep tersebut, dan jika ada perbedaan, di mana letaknya? Selanjutnya, problematika perdagangan internasional. Perdagangan internasional berbeda dengan perdagangan domestik, yang mana perdagangan domestik yang berlangsung dalam sebuah negara hampir tidak memiliki hambatan apapun. Hal itu berbeda dengan perdagangan internasional. Paling tidak ada dua hambatan besar yang menyebabkan perdagangan internasional tidak dapat berlangsung dengan lancar, yakni problematika proteksionisme ekonomi oleh negara maju, embargo, tarif, dan masalah exchange rate. Yang pertama, proteksionisme. Dalam perdagangan internasional, proses pertukaran barang dan jasa akan melibatkan banyak negara. Masalah akan muncul apabila ada kepentingan kelompok domestik tertentu yang berkeberatan atas berlangsungnya perdagangan internasional tersebut. Untuk melindungi kepentingan kelompok domestik dari ancaman arus barang dan jasa dari luar negeri tersebut, maka negara akan menghadapinya dengan kebijakan politik berupa penerapan tarif dan kuota. Inilah yang dikenal dengan istilah proteksionisme. Jika setiap negara di dunia ini memiliki berbagai kebijakan protektif yang berbeda-beda, maka hal itu akan menjadi penghambat bagi berlangsungnya proses perdagangan internasional. Yang kedua, exchange rate. Exchange rate biasa dikenal dengan istilah kurs atau nilai tukar. Hampir semua negara di dunia memiliki mata uang nasional sendiri. Dari sinilah masalah kurs akan muncul. Sebagai contoh, Jepang mengekspor mobilnya ke Amerika. Pihak Amerika akan membayarnya dengan dolar Amerika. Sedangkan pihak Jepang akan dibayar dengan yen. Adanya perbedaan mata uang yang ada di berbagai negara itu membuat perdagangan internasional tidak dapat berlangsung dengan mudah. Dua masalah di atas dianggap sebagai jantung dari permasalahan ekonomi internasional sampai saat ini. Walaupun dalam perkembangannya, masalah perdagangan internasional terus mengalami perkembangan yang semakin kompleks.
Untuk menjawab berbagai permasalahan perdagangan internasional tersebut, berbagai teori ekonomi internasional sudah dikembangkan, bahkan secara khusus pasca Perang Dunia Kedua telah dibentuk lembaga internasional yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan ekonomi internasional tersebut. Ada 4 lembaga ekonomi utama yang diharapkan menjadi sokoguru ekonomi dunia, yaitu 1. GATT, yang kedua sistem kurs Bretton Woods, yang ketiga Dana Moneter Internasional, yang keempat Bank Dunia. Walaupun teori telah dikembangkan dan berbagai lembaga internasional telah didirikan, dalam kenyataannya persoalan perdagangan internasional tetap saja menjadi mimpi buruk, khususnya bagi negara-negara miskin dan negara berkembang seperti Indonesia. Bahkan banyak pihak yang semakin curiga terhadap keberadaan lembaga internasional tersebut. Jadi kesimpulan dari review jurnal ini adalah, setelah diadakan pengamatan secara sederhana tentang masalah ini, maka dapat diambil beberapa hipotesis sementara, yaitu yang pertama, ternyata Islam memiliki pandangan tersendiri tentang masalah perdagangan antara negara-negara di dunia. Ada beberapa kesamaan antara konsep yang Islam miliki dengan konsep ekonomi tentang hal ini. Misalnya konsep comparative advantage yang menjadi asas dari international trade yang dikemukakan oleh Bapak Ekonomi Dunia, yakni Adam Smith, dengan konsep yang jauh-jauh hari disampaikan oleh seorang tokoh ekonomi muslim, yaitu Ibnu Khaldun. Adapun perbedaan yang tampak pada kedua konsep ini dapat dilihat dari keberadaan institusi bunga. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal unik dan lain dari konsep Islam tentang international trade, yakni bahwa asas perdagangan didasarkan pada perdagangannya, bukan komoditi. Artinya Islam lebih mendahulukan subjek daripada objek perdagangan, yang lebih mementingkan para pelaku pasar yang berinteraksi daripada hanya komunitas, sehingga perdagangan menjadi lebih manusiawi dan tidak materialistik. Setelah diadakan telah dan analisis sederhana ini, saya menyarankan perlunya penelaahan lebih lanjut dan intens terhadap kiri kanan, luar dan dalam problematika perdagangan internasional ini. Mungkin sekian review jurnal dari saya. Terima kasih.